Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syaikhul rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minalladhina utul kitab kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Faqad qala Allah Ta'ala wa kullama ahadu, maka tatkala mereka orang-orang Yahudi mengikat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahdan dengan betul-betul perjanjian, alal imani bin nabi, untuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kharaja, apabila Nabi Muhammad telah lahir. Jadi mereka di dalam kitab Taurat berjanji akan iman kepada Nabi Muhammad apabila Nabi Muhammad itu sudah lahir. Awin Nabi alla yu'awanu alaihil musyrikina, atau mereka berjanji kepada Nabi agar mereka tidak membantu kepada orang-orang musyrik untuk memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Tapi sekelompok dari mereka membuang atau mengabaikan dengan perjanjian tersebut, binaqti, dengan merusaknya perjanjian. Mereka merusak perjanjian, artinya tidak sesuai di waktu mereka berjanji kepada Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad telah lahir, mereka itu merusak perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal aktsaruhum la yu'minun, akan tetapi sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika datang seorang utusan yang datang dari sisi Allah, Muhammadun, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum, yang mana Nabi Muhammad itu membenarkan dengan apa yang ada dalam mereka, yaitu membenarkan kitab-kitab Taurat yang ada dalam kitab Taurat. Nabata fariqum minal ladzina utul kitab, mereka membuang, artinya mengabaikan
dari orang-orang yang telah Allah memberikan kitab oleh Allah, yakni orang-orang Yahudi yang telah Allah memberikan kitab-kitab Taurat, mereka mengabaikan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan kitab Taurat, kitab Allah, bahwa kitab Taurat itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Wara'a zuhurihim, mereka membuang di belakang mereka, ai artinya lam ya'malu bima fiha minal iman bir rasul wa ghairihi. Mereka itu tidak mengamalkan isi yang terkandung dalam kitab Taurat, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lain. Karena di dalam kitab Taurat itu berisi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad lahir diutus oleh Allah, mereka bukan membantu kepada Nabi Muhammad, bukan iman kepada Nabi Muhammad, mereka memusuhi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perilaku orang Yahudi yang hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka orang Yahudi itu la ya'lamun, tidak mengetahui, padahal dia tahu tentang keimanan, tentang kebenarannya baginda Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Karena mereka tahu di dalam kitab Taurat. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu ma fiha, apa yang ada di dalam kitab Taurat. Bin annahu nabiyyun haqqun au annaha kitabullah. Mereka seakan-akan tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang betul-betul nabi yang benar. Wa annaha kitabullah. Dan mereka itu seakan-akan tidak tahu dengan kitab Allah, yaitu kitab Taurat, bahwa kitab Taurat itu adalah kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pura-pura tidak tahu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka lebih condong mengikuti dengan apa yang telah membaca syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, di zamannya kerajaan Nabi Sulaiman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman, minas sihri, dari ilmu sihir. Wa kanat dafanathu tahta kursihi lamma naza'a mulkihi au kanat tastariqu sam'a. Syaitan itu membendam atau menggali, mengubur ilmu sihir di bawah kerajaan Nabi, kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ketika dicabut kursi tersebut, au kanat tastariqu sam'a, atau setan itu mencuri dengar, wa tatumu ilaihi akatibah, maka mengumpulkan setan itu beberapa kebohongan dan memberikan setan itu kepada tukang tebak atau dukun, kepada Pak Dukun, maka tersebarlah bahwa jin atau setan itu annal jinna ta'lamul ghaibah, maka terkenal bahwa jin itu adalah mengetahui tentang barang sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang gaib. Karena jin itu mencuri dengar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jin itu bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Fajum'a Sulaiman al-kutubah, maka Nabi Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab sihir itu. Lalu dengan Nabi Sulaiman dibendam kitab sihir itu. Falamma mata dallatis syayatin, maka ketika Nabi Sulaiman dipanggil oleh Allah, ketika Nabi Sulaiman mati, maka yang namanya jin atau syaitan itu menunjukkan kepada manusia dengan apa yang telah dibendam oleh Nabi Sulaiman. Maka kemudian fastahrujuha fawajadu biha sihra, kemudian menggalinya apa yang telah dibendam oleh Nabi Sulaiman, menggalinya kitab sihir itu yang dibendam oleh Nabi Sulaiman. Maka kemudian menemukan di dalam
kalian itu ilmu sihir. Faqalu innama mulkukum bihada fata'allamuhu. Maka berkata jin itu kepada manusia, artinya kerajaan Nabi Sulaiman itu menjadi raja sebab ilmu sihir. Bahwa Nabi Sulaiman itu bukan nabi, Nabi Sulaiman adalah raja sihir. Itu kata jin kepada manusia. Maka belajarlah banyak orang-orang itu, belajar ilmu-ilmu sihir di zamannya Nabi Sulaiman itu. Maka mereka membuang kitab-kitabnya Nabi. Yang tidak mau kitab Taurat, yang tidak mau kitab Injil, mereka membuang kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi-nabinya Allah. Mereka lebih belajar ilmu-ilmu sihir di zaman itu. Qala ta'ala tabi'atan li Sulaiman wa raddan 'ala al-yahudi fi qawlihim. Maka Allah taala berfirman untuk membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan sihir. Mereka menuduh Nabi Sulaiman itu menjadi raja karena kekuatan sihir. Juga menolak dari ucapan-ucapan orang Yahudi yang bagaimana orang Yahudi berkata, "Unduru ila Muhammadin yadhkuru Sulaiman fil anbiya'i wa ma kana illa sahiran." Kata orang Yahudi itu berkata, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad selalu menyebut nabi-nabi, termasuk Nabi Sulaiman selalu disebut dalam kenabian. Padahal Nabi Sulaiman itu bukan nabi, dia adalah seorang raja sihir. Itu kata orang Yahudi. Maka Allah menegurnya, maka Allah membersihkan dari tuduhan-tuduhan itu dengan firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini Bibabil Harut wa Marut." Maka kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Maka Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Artinya Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Nabi Sulaiman lam ya'mal as-sihrah, tidak melakukan Nabi Sulaiman ilmu sihir. Li'annahu kufrun. Karena bagi orang yang melakukan ilmu sihir itu kafir. Maka hati-hati Pak. Sekarang ilmu sihir itu memang ada. Ilmu sihir itu ilmu yang bisa mendoratkan kepada orang. Tapi orang ilmu sihir tidak mendoratkan kepada orang kecuali itu kena kehendak Allah, kena izin Allah. Walakinna syayatin kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang mengamalkan ilmu sihir, yang mereka yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu sihir. Maka syaitan itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Wa yu'allimunahu wa ma unzila 'alal malakaini, dan mengajarkan syaitan-syaitan itu kepada manusia dengan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat. Alhumahu minas sihri, yang Allah memberi ilham kepada dua malaikat itu dengan ilham ilmu sihir. Bibabilah, di negeri Babil, itu di negara Babil. Baladun bisawadil Iraqi. Negara Babil itu satu daerah atau negara di pertengahan negara Irak. Harut wa Marut, dua malaikat itu bernama malaikat Harut dan malaikat Marut. Wahuma, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, adapun dua malaikat itu sahironi, kedua-duanya tukang sihir. Kana yu'allimani sihra, dan dua malaikat itu mengajarkan dua malaikat itu dengan ilmu sihir. Wakilah malakani unzila li ta'limihi ibtila'an min Allah Ta'ala. Dan sebagian ulama berkata, dua malaikat itu memang Allah Ta'ala menurunkan dua malaikat ini, dua malaikat tersebut yaitu malaikat Harut wa Marut, untuk mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ibtilaan itu satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'allimani, barang siapa yang belajar. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan barang siapa yang belajar. Wa ma yu'allimani, dan sesuatu yang mengajarkan dua malaikat tersebut
kepada seseorang hatta yaqula, sampai berkata dua malaikat tersebut, ailahu, kepada seorang yang belajar ilmu sihir, nashan, dengan nasihat. Apa nasihat malaikat tersebut? Innama nahnu fitnatun, ketahuilah sesungguhnya kami ini suatu fitnah atau satu ujian dari Allah, linnasi, untuk manusia, liyabtali'uhum bitakdimihi, agar menguji kepada manusia, bitaklimihi, dengan belajar ilmu sihir. Faman ta'allamahu kufur, barang siapa yang belajar ilmu sihir kufur, kafir. Wa man tarakahu fahuwa mu'minun, orang yang tidak mau belajar ilmu sihir, itulah orang mukmin. Artinya Allah menguji kepada manusia dengan menurunkan dua malaikat tukang sihir. Dan malaikat itu tidak mengajarkan ilmu sihir kepada orang kecuali setelah malaikat memberi nasihat. Kata malaikat, kau boleh belajar ilmu sihir. Ketahuilah, kalau kau belajar ilmu sihir kepadaku, kau adalah orang kafir. Tapi kau tidak mau belajar kepada ilmu sihir kepadaku, artinya menolak ilmu sihir, kau menjadi orang mukmin. Pilih itu. Kalau kamu mau belajar ilmu sihir, kau itu kafir. Saya itu diutus oleh Allah untuk menguji kepada manusia, mana manusia yang kafir, mana yang mukmin. Kalau kalian ingin jadi orang yang kafir, saya ajarkan ilmu sihir, ya. Jadi malaikat itu tidak pernah mengajarkan kecuali setelah memberi nasihat, memberi peringatan. Kau boleh belajar ilmu sihir, tapi kalau belajar kau akan jadi orang kafir. Saya siap mengajarkan. Tapi kalau kau tidak belajar, kau menolak dengan ilmu sihir, kau akan jadi orang yang selamat, yaitu orang mukmin. Itu kata malaikat. Apa setelah mereka mendengar dari nasihat dua malaikat, yaitu malaikat Harut wa Marut, fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Fala takfur, maka tidak akan kafir. Fala takfur, maka tidak akan kafir mereka. Bita'allumihi, apa dengan belajarnya ilmu sihir. Fa in aba illa ta'limu allamahu, apabila mereka menolak, artinya tetap mau belajar, walaupun itu kafir, saya siap hai malaikat mau belajar ilmu sihir. Allamahu, baru malaikat itu mengajarkan ilmu sihir. Jadi fayata'allamuna minhuma, maka dua malaikat itu mengajarkan, maka belajar. Fayata'allamuna, maka mereka semua belajar kepada dua malaikat itu ilmu-ilmu sihir. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, di dalam ilmu sihir itu sesuatu yang bisa memisahkan manusia, yang bisa memisahkan orang, baina zawjatihi, dan dari keluarganya, jadi jodohnya, bisa memberantakan orang. Itulah isi dalam ilmu sihir. Bi anna yabghadu kullan ilal akhar, dengan cara itu membenci dari semua kepada yang lain. Itu isi ilmu sihir, di antaranya saling membenci, bisa merusak orang. Wa ma hum bigharinah, dan tidak ada tukang-tukang sihir itu bisa memudaratkan dengan ilmu sihir yang ia lakukan, illa biidznillah, kecuali itu kena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan ilmu sihir, ilmu yang bisa memudarat. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka belajar ilmu sihir yang bisa memudaratkan kepada mereka itu sendiri bil akhirati, kelak di akhirat. Jadi ilmu sihir itu akan mudarat, akan membahayakan bagi orang yang belajar nanti di akhirat. Maka hukum dalam pandangan ulama, yang belajar juga yang mengajar ilmu sihir itu hukumnya haram. Artinya tidak diperbolehkan dalam syariat, baik yang mengajar atau yang belajar. Karena ilmu sihir itu sangat membahayakan bagi orang yang mempunyai ilmu sihir kelak nanti di alam akhirat. Wala yanfa'uhum,
dan tidak akan ada manfaatnya kepada mereka ilmu sihir tersebut. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka Pak kita, duduknya kita di majlis yang mulia ini, perbaikilah niat kita. Fa insyaallah apabila kita niat dengan tujuan yang baik, seperti dikutip dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kita duduk di majlis yang mulia ini untuk belajar ilmu agama dengan tujuan satu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk bekal akhirat. Yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keempat, untuk menghidupkan agama Islam, untuk menghidupkan agama. Yang kelima, untuk mempertahankan Islam. Maka Islam itu tidak akan bertahan kecuali dengan ilmu agama. Maka kita niat seperti itu, fa insyaallah malaikat semua penduduk langit, yakni para malaikat, memanggil-manggil bagi orang yang belajar ilmu agama dengan niat ridhonya Allah dan niat untuk bekal akhirat, niat untuk menghilangkan kebodohan, niat untuk menghidupkan agama, niat untuk memperkokoh, mempertahankan Islam. Maka para malaikat itu memanggil-manggil dengan panggilan yang mulia, ya Nabi Allah, kata malaikat itu. Begitu mulianya duduknya kita di majlis yang mulia ini. Semoga barokahnya kita berkumpul di majlis yang mulia ini akan turun ke anak cucu kita, anak keturunan kita. Barakatul usul tanpa buruk. Barokahnya orang tua ikut akan menurun kepada anak keturunannya. Insyaallah semoga kita dengan Allah dibekali anak keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW, meneruskan estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus ayat walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan demi Allah, sungguh tahu orang-orang Yahudi, laman ishtarahu, bagi orang yang telah menjual iftaru, memilih dengan kitab-kitab Allah, malahu, mereka tidak mempunyai bagian nanti di akhirat. Nasibun fil jannah, artinya mereka tidak mempunyai bagian nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi yang telah tahu kitab Taurat, telah tahu tentang isi kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan, bahkan seakan-akan tidak mengetahui apa yang terkandung dalam kitab Taurat, mereka kelak di akhirat tidak mendapat bagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang Yahudi yang tidak mengikuti syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat bagian surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Orang Yahudi itu punya hak masuk surga, Pak. Tapi dengan syarat mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila orang Yahudi itu iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada kitab yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamuna wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin para hadirin, para jemaah, ada sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan tentang masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Diperbolehkan dan dipersilahkan bertanya. Apabila ada sesuatu yang terganjal atau yang masih ragu kebenarannya, silahkan bertanya. Kalau tahu saya menjawab, kalau tidak tahu wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tentang masalah ibadah terutama, lebih-lebih jelang Ramadan ini. Yang mau bertanya.
Di dalam ilmu fikih itu ada 4 pasal, Pak ya. Nah, kita bahas. Pertama, masalah ibadat. Masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, muamalat, yang berkaitan dengan seperti jual beli, apa itu. Yang ketiga, munakahat, yang berkaitan dengan pernikahan, juga perceraian. Itu semua dibahas oleh para ulama dengan luas. Di situ yang keempat, jinayat, itu dengan tindakan kriminal. Itu semua ada hukum, pandangan-pandangan ulama di situ. Tapi ulama yang mampu berijtihad itu ulama yang luar biasa keilmuannya, seperti Imam Syafi'i. Dan sekarang akhir-akhir zaman ini banyak orang itu dengan berijtihad dengan sendirinya, tidak bersandar, bersumber kepada ulama-ulama yang telah diakui oleh dunia keilmuannya, seperti Imam Syafi'i. Imam kita ada Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i yang kok selalu dibahas? Imam Syafi'i itu keilmuannya begitu luar. Setelah Imam Syafi'i di masa umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu belajar kepada mufti Mekah, 3 ulama besar guru Imam Syafi'i di Mekah. Ketiga-tiganya itu tidak mampu mengajarkan Imam Syafi'i. Begitu cerdasnya Imam Syafi'i, sehingga gurunya itu, "Nak Syafi'i, aku sudah tidak mampu mengajar kamu. Belajarlah kamu ke Madinah, di sana banyak ulama-ulama alim. Kamu menimba ilmu di sana." Itu Imam Syafi'i. Contoh kecerdasannya Imam Syafi'i. Apabila Imam Syafi'i itu belajar kepada gurunya, dan di situ gurunya membahas tentang 100 hukum di depan Imam Syafi'i, 100 hukum di depan Imam Syafi'i, seketika langsung hafal Imam Syafi'i. Maka tidak ada orang itu yang mampu kemampuannya itu menandingi Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i itu diterima oleh ulama khususnya Indonesia sebagai mazhab Syafi'i. Insyaallah kita bermadzhab Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i itu keilmuannya. Dan banyak pengikut-pengikut Imam Syafi'i itu seperti Imam Nawawi. Imam Ghazali aja itu tidak berani berijtihad. Imam Ghazali mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i itu berlatar belakang lahir di bawah garis kemiskinan. Walaupun Imam Syafi'i itu ibunya anak seorang raja, tapi Imam Syafi'i itu di masa kecil, bapaknya sebelum Imam Syafi'i lahir, bapak Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Mengapa saya itu membahas tentang orang-orang soleh? Kata guru saya, "Nak, kalau belajar agama, sisihkan waktu untuk menerangkan tentang keilmuan orang-orang yang soleh." Maka di malam ini saya membahas tentang keilmuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di bawah garis kemiskinan. Ibunya bernama Fatimah, mempunyai rumah Imam Syafi'i hanya 2 meter persegi dengan beratap daun kurma. Itu dekat dengan Ka'bah. Itu Imam Syafi'i. Bapaknya bernama Idris. Awal mulanya Imam Syafi'i itu ibunya itu anak seorang raja, anak seorang raja. Tapi itu satu ketika Kiai Idris itu, Pak, berjalan di sungai itu menemukan buah delima itu. Tapi dengan buah delima itu Kiai Idris takut yang mau memakan buah delima, khawatir orang yang punya itu masih tidak rela diambil, padahal itu di sungai. Lalu Kiai Idris itu mengumumkan, "Barang siapa yang merasa kehilangan buah delima, sekarang ada di saya." Akhirnya terdengarlah pengumuman itu di telinga raja. Akhirnya dipanggil oleh sang raja itu Idris. Sudah dipanggil, "Hai Idris, betulkah kau menemukan delima saya?" "Iya sang raja, ini delima masih utuh." "Ketahuilah, siapa yang merasa memegang delima saya, itu berat hukumannya." Kata raja itu, "Apakah kamu itu menerima hukuman yang saya berikan kepada kamu, yaitu hukuman mati?" "Berat hukumannya, hanya memegang," kata raja. "Kecuali kamu itu bisa selamat dari hukuman mati apabila syarat-syarat yang saya ajukan kamu terima. Kamu bisa selamat dari hukuman mati apabila menikahi anak saya. Tapi anak saya itu tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya kaki." Kata raja itu. Imam Syafi'i itu bingung.
Kalau sudah tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya kaki, berarti seperti apa itu? Akhirnya daripada saya itu dibunuh, lebih baik siap menerima apa yang dipersyaratkan oleh raja itu menikahi anaknya. Setelah akad nikah selesai, akhirnya Idris itu dimasukkan dalam satu ruangan yang mana putri sang raja itu sudah menunggu Idris. Ternyata setelah dibuka dalam pintu itu tidak ada orang yang telah diangkat itu di dalam ruangan itu. Yang ada hanya seorang gadis sempurna, ada tangan, ada mata, ada telinga. Lalu Idris itu terkejut keluar, tanya kepada sang raja, "Hai sang raja, mana istri yang baru diangkat, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, tidak punya mata?" Itulah di dalam kamar. Tidak ada sang raja. Di dalam kamar ada seorang gadis sempurna, cantik. Maka diterangkan oleh raja, "Wahai Idris, yang dimaksud anak saya itu tidak punya mata. Anak saya tidak pernah matanya digunakan untuk maksiat kepada Allah. Yang dimaksud tidak punya kaki bukan buntung kakinya, tapi kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat, hanya melangkah ke tempat-tempat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula telinga, hanya mendengarkan telinganya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan orang yang satunya soleh dan wara, lahirlah seorang anak bernama Imam Syafi'i. Itulah Imam Syafi'i. Keistimewaan Imam Syafi'i itu lahir di masa kecil, Pak. 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. 10 tahun coba terkait Al-Muwatta. Sehingga di Mekah itu gurunya 3 seorang mufti ulama besar tidak mampu mengajarkan ilmu kepada Imam Syafi'i kerana cerdasnya Syafi'i. Terus pindah ke Madinah, berguru kepada Kiwaki, berguru kepada Imam Malik bin Anas. Itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, yang mana Imam Malik bin Anas banyak ijtihadnya itu berseberangan dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Di antaranya qunut, ya Pak, takut jadi terjadi perpecahan Pak ya. Qunut itu hukumnya termasuk ab'adus sholat, bukan termasuk rukunnya sholat. Andaikan kita lupa berqunut, maka tidak mempengaruhi batalnya sholat. Tapi karena Imam Syafi'i menghukumi ab'adus sholat, kalau meninggalkan qunut maka disunnahkan itu sujud sahwi. Tapi Imam Malik itu tidak berqunut, tidak mensyaratkan qunut, tidak disunnahkan. Karena di Indonesia, mohon maaf yang tidak berqunut, jangan tersinggung. Di Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i, maka di Indonesia ini pakai qunut semua. Apabila di Indonesia di sini tidak berqunut, mohon maaf kalau tidak berqunut, seakan-akan Pak itu salah tempat Pak. Seharusnya ada di Mekah sana. Di Mekah itu bermadhab Maliki. Mbak Maliki tidak berqunut Pak. Tidak berqunut. Jadi yang tidak berqunut pun tidak jangan saling menyalahkan. Karena itu semua benar. Satu contoh bahwa qunut itu benar, walaupun Imam Malik itu tidak berqunut. Di satu ketika Imam Malik datang ke satu daerah, yang mana daerah tersebut bermazhab kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik itu berqunut. Di tempat itu berqunut. Kemudian ditegur, "Mengapa Imam Malik kok berqunut? Kalau Imam Malik tidak mensyaratkan qunut." Apa jawaban Imam Malik? "Ihtiraman Syafi'i." Saya berqunut ini kena menghormati Imam Syafi'i. Berarti Imam Malik itu tidak menyalahkan berqunut. Lah, takut adalah orang-orang hanya ikut-ikutan. Oh, itu bid'ah. Itu bid'ah. Itu perbuatan yang tidak baik, jangan. Maka kata Buya Hamka, ulama besar di zaman Pak Karno mungkin, beliau mengarang tafsir di penjara. Buya Hamka itu, mohon maaf ya tidak tahlilan, itu bukan saya menyinggung Pak ya, saya tidak pernah ngisi pengajian untuk menyinggung orang, itu hanya menjabarkan tentang ilmiah. Itu seorang ulama besar, Pak Buya Hamka, mungkin semua kenal Buya Hamka itu, keilmuannya juga. Tidak pernah bertahlilan waktu itu Buya Hamka. Tidak pernah berqunut. Kemudian beberapa tahun kemudian Buya Hamka itu berqunut dan bertahlil lagi. Nah, seperti Amalia NU. Akhirnya ditegur, "Hai Pak Buya, Buya Hamka, mengapa kau sekarang berqunut? Mengapa sekarang kau bertahlil? Dulu kan tidak mensyariatkan qunut, tidak mengamalkan qunut." Maka jawab Buya Hamka apa? "Iya, kalau dulu saya itu
belajar hanya 2-3 kitab. Sekarang sudah ratusan kitab yang saya baca. Jadi kesimpulannya, tambah banyak ilmu yang kita peroleh, tambah sedikit komplainnya kepada orang. Semoga kita tergolong orang yang tidak selalu komplain kepada orang. Yuk kita jalani hidup kita dengan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan semoga berkumpulnya di majlis yang mulia ini memperoleh doanya malaikat. Amin. Malaikat berdoa, ya Allah, turunkan rahmat-Mu bagi orang yang berkumpul di majlis mulia ini. Yang kedua, ampunilah dosa-dosanya. Kita tidak minta ampun pada Allah, tidak bertaubat pada Allah, tapi ada malaikat yang memintakan ampun kepada Allah. Ada makhluk Allah yang minta ampun untuk kita. Kita tidak bertaubat, tidak beristighfar pada Allah, tapi ada makhluk Allah yang mulia memintakan ampun kepada Allah. Jadi semoga kita keluar dari sini, keluar juga ke alam dunia, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma, sehingga nanti tidak ada sedikit pun dosa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma, demikianlah apa yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal nanti di alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Akhirun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.